Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Setelah 40 tahun kita terima. Dah pakai nak dengan melambung macam tu. Cepat sekali. Orang nak makan apa? Tanya pada sama keluar. Dia tak ada makan. Di hadapan parlemen, Menteri Pertanian Amran menunjukkan ketegasan luar biasa. Ia tidak terima Indonesia diremehkan, apalagi oleh Malaysia. Dengan suara lantang, ia menyampaikan bahwa pertanian Indonesia kini jauh lebih maju. Pak Cik Malaysia harus siap menerima kenyataan pahit itu, dan harus lapang dada karena negaramu akan mengimpor beras serta belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Menteri Amran memperingatkan, jangan lagi meremehkan Indonesia. Indonesia tak akan mengekspor beras, tak mampu lagi nak ekspor. Menteri sendiri pun putar belik. Bila dia bercakap sendiri dengan wartawan, dia kata Malaysia minta import beras daripada Indonesia. Janganlah menteri menteri Indonesia ni, saya cakap kepada menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Setelah 40 tahun kita terima medali Agricola. Itu dari FAO dan kita terbaik dunia. Untuk food security. Dan itu tidak bisa dibantah karena bukan kita yang menilai, mereka menilai. Kakao kita nomor 3 setelah Pantai Gading dengan Ghana, kemudian kelapa kita nomor 2 dunia, sawit kita 58%, kita menguasai dunia, mensuplai dunia. Jantungnya ini dunia untuk pertanian ya Indonesia dengan Brasil. Jadi jangan mengatakan bahwa tidak ada yang jadi. Itu kurang bagus untuk media, kurang bagus untuk Indonesia. Dibandingkan lagi dengan Malaysia yang punya kakao mungkin 10 hektar. Nggak bisa dibandingkan Indonesia. Kita ini negara besar. Cukup memang haproknya. Mau tak tahu lah, ni aku seorang tau. Ramai lagi yang duduk menunggu di luar sana. Yang merungut macam-macam. Mau sebut pasal harga beras lah. Orang susah, orang tambah susah. Bukan semua orang gaji RM8,000 sebulan. Orang yang tak ada bergaji, yang mencari hari-hari duit pagi, makan pagi, petang ni bercerita. Dah pakai nak dengan melambung macam tu. Gila. Orang nak makan apa? Cepat sekali dia tanya ngomong. Pada sama keluar. Dia tak ada makan. Makan tanya pada tak boleh. Cakap sedap mulut koma je cakap. Weh bos. Apa cerita? Beras apa naik? Semua beras naik. Apa naik berapa ringgit? 35.5 mungkin. Apa beras apa yang naik? Jati lagi beras apa? Semua beras. Semua beras. 10 kilo RM7. You yang naikkan mandai-mandai ke ataupun kilang? Saya suka pandai lah, barang saya lah. Barang saya suka naik-naik lah. Dulu barang you jual. Sekarang saya tengah rekod weh. Saya tengah rekod. Saya mau tahu siapa yang jual. Semua itu jual. kilang korang dengar kan? Ini masjid sekarang RM40 10 kilo. Gila bak. Aduh subhanallah. Gila tak gila weh. Tolonglah pihak berkuasa, tolonglah pantau harga. Janganlah suka-suka bagi naik. Ni beras kot untuk makan. Semua orang makan, rakyat makan, Perdana Menteri makan. Weh, gila ke beras macam ni RM40 10 kilo? Baik aku makan ubi kayu daripada makan beras. Korang nilai sendiri. Harga barang naik mendadak. Gaji tak naik-naik. Waduh. Baru balik beli barang ni. Ini beras naik lagi ni. Siapa yang pegang beras kat Malaysia ni Panas pula hati aku. Asyik naik je dia naik-naik. Sekali dia je betul-betul lah dia pegang beras kat sini. Kau bagi aku pula pegang. Kau pula beli beras. Apa kau tahu macam mana kata dia? Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan rakyat menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu. Sementara menunggu isu bekalan beras putih tempatan selesai. Beliau berkata ubi kayu dilihat mampu menjadi alternatif terbaik sebagai sumber karbohidrat disebabkan khasiatnya yang lebih tinggi berbanding beras.
Beliau berkata demikian selepas meninjau program jualan termurah madani di Bandar Perdana Sungai Petani bersama Ketua Taskforce Pemantauan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Katanya lagi langkah itu boleh menyelamatkan rakyat daripada terbelenggu dengan isu beras melanda negara. Indonesia contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Iya, betul itu. Dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian, dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. Hari ini petani cukup sengsara. Dari pasukan petani yang menyediakan dasar jaminan makanan negara, kini mereka hidup susah, hidup terhimpit. Ada yang di bawah garis kemiskinan. Bila harga diesel naik, semua kos naik, tanam naik, bajak naik, racun naik, baja naik, tak pasal-pasal sewa pun naik, harga beras pun naik. Hari ini, alhamdulillah, ini sejarah baru bagi pertanian Indonesia. Ada 2 hal. Yang pertama adalah serapan beras Januari sampai Mei tinggi dalam sejarah. Wow. Itu 1,87 juta. Wow. Judul yang kedua, stok beras tertinggi selama 57 tahun. Wow. Seumur saya itu 3,5 juta tahun. Banyak yang 1,8, ini 1,7, 1,8, kemudian 1,9, 2 juta. Tetapi tidak pernah mencapai 3 juta sampai akhir tahun. Wow, ini. Aku ingin petani bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini telah membuktikan diri mampu berdiri di garis depan, khususnya dalam sektor pangan. Ketegasan Amran adalah simbol harga diri bangsa yang tak mau lagi dianggap kecil oleh siapapun. Betul itu. Saya sangat setuju ya teman-teman. Teman-teman semua, kalau kita lihat nih. Saya sangat setuju ketika Menteri Pertanian Indonesia mengatakan tidak mau negara Indonesia itu dianggap rendah lagi oleh negara manapun. Itu saya sangat setuju sekali pernyataan seperti itu ya. Karena negara kita ini negara yang besar dan juga negara yang bisa mampu berjuang untuk mengatasi setiap masalah ya teman-teman. Ya, bukan berarti kita merupakan satu-satunya negara yang paling bagus di muka bumi ini, tidak. Ya, kita harus mengakui bahwa negara Indonesia masih punya banyak kekurangan. Tapi jangan biarkan negara kita dilecehkan, dihinakan, dijadikan bahan tertawaan untuk negara lain ya teman-teman semua. Apalagi negara di sekitar kita, itu sangat haram sekali ya teman-teman semua. Dan kita lihat bahwa salah satu kekuatan Indonesia ya ada di pangan teman-teman semua. Mungkin negara-negara lain itu sudah mengejar teknologi seperti AI, kemajuan teknologi lainnya. Itu ya mungkin kelebihan mereka di situ. Tapi Indonesia kita lihat kalau salah satu kelebihannya ada di pangan, dan kita lihat terbukti bahwa Indonesia berhasil keluar dari zona ketergantungan yang selalu mengimpor pangan dari luar, dari negara lain.
akhirnya itu bisa sedikit demi sedikit bisa keluar dari zona itu ya teman-teman semua. Dan ya itu semua berkat dari pemerintahan yang benar ya. Kalau pemerintahannya tidak benar, yang kerjanya terus mencari alasan, menyalahkan pihak lain, ya pasti akan sangat susah sekali. Dan sekarang kita mendapatkan pujian yang sangat luar biasa sekali dari para pejabat negara tetangga kita Malaysia. Mereka melihat bahwa transformasi pertanian Indonesia itu sangat luar biasa sekali dibandingkan tahun-tahun ya mungkin 15 tahun 20 tahun yang lalu. Dan itu bukanlah suatu pujian omong kosong ya teman-teman, itu realita yang ada. Nah, kita berharap dengan kinerja pemerintah yang ada, pelaku-pelaku atau pedagang-pedagang di lapangan itu mereka juga bisa menangkap pesan ini untuk lebih perang aktif dalam hal harga ya, memainkan harga ya teman-teman. Kita berharap bahwa dengan produksi pangan kita yang berlimpah ini, harga di pasar itu lebih murah agar bisa menjangkau semua kalangan masyarakat teman-teman semua. Ini adalah harapan kita semua supaya tidak terjadi lagi yang namanya kejenjangan di masyarakat ya teman-teman semua. Dan ya, saya yakin dan percaya bahwa setiap negara itu tidak mau negara mereka itu dianggap remeh, dihina, direndahkan, semacam itulah. So, teman-teman semua, berbanggalah kalau kita menjadi warga negara Indonesia.